Ini saya hampir diyakinkan berarti belum nih bahwa lucu juga nih kayaknya masuk politik. Memang kita harus masuk ke sana. Semua yang kita jalani sehari-hari itu kan awalnya di produk politik ya, Mas Romi ya gitu ya. Cuman, nah kalau saya punya visi, misi, goals atau keinginan untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat sekitar atau lebih luas lagi negara gitu ya, itu alasan saya misalkan terjun ke politik. Saya masih ragu karena beberapa waktu yang lalu ketika rapat dengar pendapat dengan Pak Mahfud ya, gitu ya. Di mana ya ada celetukan anggota DPR bahwa kalau mau meloloskan undang-undang perampasan aset bukan di sini tempatnya tapi di bos-bos sana, asumsi saya mungkin ketum dan sebagainya ya. Anggota DPR manut. Saya berpikir bahwa percuma dong kita punya visi, misi, goals yang luar biasa besar, toh pada akhirnya ditentukan oleh ketua umum, betul nggak sih? Atau apa yang perlu dijelaskan Mas Romi? Ya, partai politik itu garis komando sipil. Artinya ketika seorang ketua umum mengambil keputusan menggunakan mekanisme konstitusional sesuai dengan ADART, seluruh anggota partai wajib untuk menaati. Jadi bukan ketaatan kepada ketua umum sebenarnya, tapi ketaatan kepada partai. Ya. Nah, kalau kemudian ada ungkapan misalnya, ya tergantung ketua umum. Sebenarnya nggak beda kalau kita lobby tentang bisnis, itu kan juga kepada decision maker. Kalau kita lobby hanya petugas administrasi pengadaan, ya percuma juga. Atau lama gitu ya sampai gitu. Kan harus ke owner kan. Artinya end user dari bisnis itu apa, siapa, itu yang kita yakinkan. Sama di partai politik juga ketika ketua umum itu yang paling bertanggung jawab menentukan hitam putih partai, maka anggota DPR yang membidangi sektor tertentu, sedang membahas undang-undang tertentu, itu pasti akan konsultasi kepada ketua umumnya. Gitu karena ultimate goal atau ultimate guardiannya partai politik ya ketua umum. Dia akan menentukan, misalnya kita kayak berbicara tentang sistem pemilu, apakah proporsional atau distrik. Itu kan tidak hanya sekedar anggota Komisi 2 yang sedang membahas undang-undang pemilu itu. Dia kan harus melapor kepada ketua umum Pak Ketum, ini kalau distrik konsekuensinya kursi P3 akan sekian. Karena kita akan hilang di sini, akan nambah di sini. Tapi kalau proporsional akan begini. Nah, misalnya seperti itu. Ketika kita berbicara tentang undang-undang apapun, bukan hanya sekedar perampasan aset pada dasarnya. Hal-hal yang dianggap memiliki public expose atau perhatian yang cukup menarik perhatian publik, biasanya para ketua umum ini bukan hanya sekedar memiliki perhatian atas itu. Dia memang sudah dihubungi oleh banyak orang. Ketum ini tolong begini. Kira-kira begitu. Dan itu biasa. Berarti garis keputusan dari partai ya sebetulnya. Ketum hanya sosok memang yang decision maker-nya tadi ya. Tapi sudah mengakomodasi juga dari berbagai macam pihak. Makanya tadi karena ketua-ketua umum bahkan ketika berhadapan dengan panitia khusus untuk penyusunan undang-undang, itu juga menghadirkan ahli-ahli. Minimal telepon Misalnya ketika berbicara pembahasan undang-undang APBN, menetapkan target pertumbuhan, menetapkan target inflasi, menetapkan target kurs. Itu saya pun kan juga waktu itu juga berkomunikasi dengan para ekonom. Menurut kalian realistis nggak nih pidato presiden hari ini? Ketika presiden biasanya tanggal 16 Agustus menyampaikan nota keuangan kan? Nah itu kan pertama kita baca, keesokan harinya komentar para ekonom terhadap pidato itu apa. Kalau ada yang perlu kita perdalam dari komentar itu, saya telepon biasanya. Saya telepon misalnya Pak Faisal Basri, atau saya telepon Pak Anggito Abimanyu, begitu, atau Pak Bima Yudhistira, gitu ya. Saya telepon. Menurut kamu gimana ini? Menurut Bapak gimana gitu? Apa yang nggak realistis? Oh itu nggak bisa begini, begitu. Jadi ketua umum itu kan karena dia komunikator utama partai, ya dia yang paling banyak berhubungan dengan orang luar kan. Maka kemudian lobby itu penting melalui ketua umum untuk memastikan bahwa anak buahnya yang ada di DPR itu betul-betul segaris gitu.